Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Teman-teman, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menanggapi satu cuplikan video dari seorang mu'alaf. Nah, mu'alaf ini sekarang sudah jadi ustadz dan itulah sebabnya dia diberi panggung untuk berceramah. Cuma saja masalahnya setiap kali para mu'alaf ini diberi panggung untuk ceramah, pasti yang dia bahas kekristenan. Nama mu'alaf yang sudah jadi ustadz ini adalah Dennis Lim. Mungkin di antara teman-teman juga sudah pernah mendengarkan video dari mu'alaf ini. Dan di dalam video yang akan kita dengarkan ini, dia pernah mengatakan bahwa dia akan membongkar kekristenan. Nah, kita akan melihat apa saja yang dia bongkar dari ajaran di dalam kekristenan. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Teman sekolah tuh teman-temannya si gitarisnya sama basisnya anak gereja, pelayanan mereka nyebutnya ya. Jadi pada ngeband dan yang lain-lain. Cuman terlalu banyak variasinya, ya. Seperti misalkan mereka nyebutnya menyembah Tuhan dengan segala cara. Jadi ada yang dengan caranya tuh manggil DJ. Nah, ntar lagunya memang lagu rohani tapi jedak-jeduk. Asa kagok juga ya. Lampu digelapin pula mati nyala, ya. Oke, itu satu. Udah gitu, ketika merujuk kepada kitab sucinya juga, kalau Al-Quran kan dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Ketika akhirnya pun dan salah satunya Bible, Alkitab, Injil, itu ternyata, silakan tanya nanti kalau mau tahu ke para uskup, pasturnya gitu ya, itu tuh ternyata baru adanya, baru ditulisnya setelah Nabi Isa wafat beberapa ratus tahun kemudian. Terus yang nulis siapa? Ya itulah yang disebut kayak perjanjian baru ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Ya, masih ingat sih ya? Ya, masih ingat ya. Karena dulu mah dilaguin dah, itu mah di sekolah ya. Oh, dinyanyiin ya. Nah, misalkan Matius, oh itu berarti yang nulis Matius. Loh, kalau yang nulis Matius, terus kalau itu dibilang wahyu, atau nabi dong berarti dia. Tapi bagi mereka juga bukan nabi, muridnya Yesus. Atau kalau dia muridnya bukan wahyu, atau itu bukan wahyu Allah atau. Jadi kayak istilahnya testimoni, kesaksian, karena mereka tuh hidup di sekelilingnya Nabi Isa. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video pembongkaran yang disampaikan oleh Ustadz Dennis Lim. Kita tidak tahu ya apa yang dibongkar ya. Tapi di sini saya mencatat ada beberapa poin ya. Yang pertama soal orang Kristen itu beribadah dengan segala cara ya. Dan yang kedua soal wahyu atau Alkitab yang dipercaya oleh orang Kristen dan juga para penulis kitabnya tentunya ya. Di video yang sudah kita dengarkan dari Ustadz Lim ini, dia mencoba memperlihatkan kehebatannya dengan menyebutkan nama-nama kitab. Matius, Markus, Lukas, dan sampai kitab Wahyu ya. Nah, padahal kalau kita perhatikan anak sekolah minggu saya itu masih TK gitu ya. Mereka itu sudah hafal nama-nama kitab. Jadi kalau itu yang dibanggakan ya sangat cetek sekali. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah kita mau melihat apakah orang Kristen itu beribadah dengan segala cara untuk menyembah Tuhannya. Mungkin karena dia masih pemuda pada waktu itu, dia ikut ibadah di salah satu gereja. Dan memang ada di gereja-gereja tertentu yang ibadahnya lampunya dimatikan dan lampu yang sinar dan dinyalakan. Dan mereka memuji Tuhan dan melompat dan sambil memuji Tuhan dengan musik-musik yang lengkap ya. Ada gitar, bass, drum, dan juga saksofon, biola, dan juga piano. Dan itu semua dipakai. Semua alat musik yang ada itu, kalau dipakai untuk memuji Tuhan itu tidak jadi persoalan. Persoalannya adalah kalau ada gereja yang menghadirkan DJ, ada perempuan yang nggak benar lalu dihadirkan di mimbar, lalu goyang-goyang sana sini, itu kan tidak benar. Tapi itu kan tidak ada satupun gereja yang memanggil seorang DJ untuk goyang-goyang di depan. Itu tidak ada. Itu hanya karangan daripada Ko Lim ini saja. Jadi itu tidak benar. Jadi orang Kristen itu bisa menyembah Tuhan itu dengan berbagai macam ekspresi. Lalu yang kedua, dia mengatakan kitabnya orang Kristen itu, Alkitab ya, itu ditulis setelah ratusan tahun Isa wafat. Anda kalau dengar kalimat ini, sebetulnya tidak demikian.
Alkitab itu sudah ditulis 50-an tahun sampai 100 tahun. Nah, kalau 50 dikurang 33, itu berarti ada 17 tahun. Jadi Alkitab itu, para penulis dalam Alkitab sudah menulis kitab itu jaraknya itu hanya 17 tahun, bahkan lebih dari itu. Tidak sampai ratusan tahun. Setelah kitab itu ditulis dan dikumpulkan, dan itu diberikan kepada gereja dan diajarkan di dalam gereja. Jadi, kalau Ustadz Lim mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen ditulis ratusan tahun, itu tidak benar, ya. Kemudian yang terakhir, dia mengatakan bahwa ada perbedaan antara kitabnya orang Kristen dengan kitab Quran, ya. Karena dia mengatakan itu diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada nabinya. Kalau kita tidak, ya, Allah sendiri yang mewahyukan firman-Nya melalui Allah Roh Kudus yang memberi inspirasi kepada para murid, kepada para nabi di dalam Alkitab untuk menuliskan firman Tuhan. Jadi Allah sendiri yang menginspirasi para penulis dalam Alkitab sehingga wahyu atau firman itu dituliskan. Jadi tidak melalui malaikat. Ini lebih hebat karena Allah sendiri yang mewahyukan firman-Nya melalui pekerjaan Roh Kudus kepada para rasul dan juga kepada para penulis kitab di dalam kekristenan. Kenapa wahyu Allah itu harus ditulis, ya? Tuhan sendiri memberi perintah di dalam Exodus, ya, Keluaran pasal 34 ayat yang ke-27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi, perintah untuk menulis kitab itu langsung dari Tuhan. Nah, Tuhan memberikan wahyunya, maka wahyu yang diberikan oleh Allah itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu saja, Tuhan berkati kita. Kiranya video ini boleh menjadi berkat. Shalom. Sekolah tuh teman-temannya si gitarisnya sama basisnya anak gereja, pelayanan mereka nyebutnya, ya. Jadi kepada ngeband dan yang lain-lain. Cuman terlalu banyak variasinya, ya. Seperti misalkan mereka nyebutnya menyembah Tuhan dengan segala cara. Jadi ada yang dengan caranya tuh manggil DJ. Nah, ntar lagunya memang lagu rohani, tapi jedak-jeduk. Asa kagok juga, ya. Lampu digelapin pula mati nyala, ya. Oke, itu satu. Udah gitu, ketika merujuk kepada kitab sucinya juga, kalau Al-Quran kan dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Ketika akhirnya pun dan salah satunya Bible, Alkitab, Injil, itu ternyata, silakan tanya nanti kalau mau tahu kepada uskup, pastornya gitu, ya. Itu tuh ternyata baru adanya, baru ditulisnya setelah Nabi Isa wafat beberapa ratus tahun kemudian. Terus yang nulis siapa? Ya itulah yang disebut kayak perjanjian baru, ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Familiar.